Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Pada video kali ini kita akan belajar tentang algoritma menggunakan flogoritm. Jadi algoritma itu adalah dasar yang harus kita pelajari sebelum kita menjadi pengembang aplikasi atau programmer. Kemudian untuk memudahkan dalam belajar algoritma itu kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya flogoritm. Oke, tapi di sini kita tidak akan bahas tentang flogoritmnya dulu. Di sini di video ini kita akan bahas tentang dasar-dasar algoritmanya dulu. Oke, langsung saja. Pertama kita akan bahas tentang persoalan manusia. Jadi manusia itu punya banyak persoalan dalam hidup atau punya banyak masalah. Persoalan itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan atau kita cari solusinya atau kita cari jawabannya. Contoh persoalan yang ada di hidup manusia seperti kita harus mencatat data transaksi penjualan, merekap data simpan pinjam, kemudian menghitung jumlah rata-rata nilai mahasiswa, dan lain-lain. Kalau persoalannya kecil, contoh kalau data yang direkap itu ya sedikit, kemudian yang harus kita hitung rata-ratanya mahasiswanya jumlahnya tidak banyak, mungkin kita bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi bagaimana kalau persoalannya besar, datanya banyak, jumlahnya ribuan, ratusan, jutaan? Ya kita butuh bantuan komputer atau mesin. Tapi masalahnya adalah bagaimana komputer atau mesin ini tahu bagaimana cara menyelesaikan persoalan atau masalah kita. Kita tahu komputer itu kan sebenarnya adalah benda mati ya. Jadi komputer hanya akan melakukan segala sesuatu yang kita perintah. Terus bagaimana komputer ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kita? Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menulis prosedur yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh komputer atau mesin untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Itulah yang disebut dengan algoritma. Jadi apa sebenarnya algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi biasanya dalam komputasi atau dalam aplikasi, langkah-langkah ini akan memproses input atau masukan dan mengkonversinya atau memprosesnya menjadi output atau luaran. Jadi contoh, kalau kita mau menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan dua bilangan, biasanya pertama kita kan menginput dua bilangan yang mau kita jumlahkan. Jadi contohnya 10 ditambah 20. Jadi 10 dan 20 ini disebut dengan input. Kemudian setelah kita tekan sama dengan, input ini akan diproses dan hasilnya adalah 30, dan 30 ini akan ditampilkan oleh kalkulator tersebut, dan angka 30 ini yang disebut dengan output atau luaran. Jadi sebenarnya algoritma itu adalah segala sesuatu yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Contoh, resep membuat makanan, cara merakit mainan, dan lain-lain. Oke, di sini saya punya sebuah contoh persoalan. Jadi kita punya gelas A dan gelas B, kemudian gelas A ini isinya teh dan B isinya kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas sehingga teh ada di B dan kopi ada di A. Jadi kalau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini saya tulis dalam bentuk algoritma, jawabannya seperti ini. Jadi kita perlu gelas tambahan yaitu gelas C. Kemudian yang dari gelas A kita tuang ke gelas C. Kemudian gelas B kita tuang ke gelas A. Dan yang terakhir adalah gelas C kita tuang ke gelas B. Jadi langkah-langkah ini yang disebut dengan algoritma. Selanjutnya masalah yang kedua. Kita punya dua ember isinya 5 liter dan 3 liter. Terus kita diminta untuk mengambil air 2 liter pas hanya dengan bermodal 2 ember ini. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah seperti ini. Jadi kita isi penuh dulu ember yang 5 liter, kemudian kita tuang ke yang 3 liter. Otomatis nanti yang ember 5 liter akan tersisa air 2 liter. Oke, jadi ini adalah algoritma dari masalah yang kita sebutkan di atas. Kemudian masalah yang ketiga, bagaimana kalau kita diminta untuk mendapatkan air 4 liter dengan 2 ember yang tadi. Oke, silakan dicari sendiri dan ditulis algoritmanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang instruksi dan aksi.
Jadi seperti yang kita bahas, algoritma itu adalah kumpulan dari langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Dan sebenarnya langkah-langkah ini harus berupa instruksi atau perintah kepada aplikasi dia harus melakukan apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa algoritma itu adalah kumpulan dari instruksi-instruksi. Kemudian setiap instruksi ini akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Jadi contoh dari instruksi adalah isi ember dengan air, kalikan 2 dengan 5, tulis selamat datang, dan lain-lain. Jadi nanti kalau kita menulis algoritma, kita harus memastikan bahwa setiap langkah-langkah yang kita tulis berupa instruksi atau perintah. Oke, di sini ada 3 hal dasar yang harus kita kuasai ketika kita belajar algoritma. Yang pertama adalah runtutan, yang kedua adalah pemilihan, dan yang ketiga adalah pengulangan. Oke, yang pertama adalah runtutan atau sequence. Jadi, instruksi yang kita tulis untuk program itu akan dieksekusi secara urus oleh pemroses atau prosesor ya, sesuai dengan urutan instruksi yang kita tulis. Jadi ketika kita menulis instruksi, urutannya itu harus sesuai, harus benar, karena kalau urutannya salah, maka akan terjadi error. Jadi itu yang disebut dengan runtutan. Ketika kita menulis instruksi dalam algoritma, urutannya harus benar. Oke, contoh yang pertama, algoritma untuk tukar isi gelas. Jadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kita punya gelas A dan gelas B. Kemudian yang A ini isinya teh, yang B isinya kopi. Bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas ini. Jadi kalau kita tulis algoritmanya, maka akan seperti ini. Tuang air dari gelas A ke gelas C, kemudian dari gelas B ke gelas A, dan yang terakhir adalah dari gelas C ke gelas B. Ini adalah urutan yang benar. Kalau urutannya ini saya ubah, bisa jadi algoritmanya akan salah. Contoh, instruksi yang kedua ini saya letakkan pada instruksi pertama. Jadi yang pertama dilakukan adalah tuang air dari gelas B ke gelas A. Padahal gelas B dan gelas A masih sama-sama ada isinya. Yang terjadi apa ya? Nanti tumpah dan algoritmanya akan salah. Padahal instruksi yang kita gunakan itu adalah instruksi yang sama, cuma urutannya salah. Jadi urutan yang salah bisa membuat algoritma ini menjadi salah. Kemudian contoh algoritma yang kedua untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi pertama, sebelum kita menghitung luasnya, kita harus tahu dulu panjang dan lebarnya berapa. Jadi di sini instruksinya adalah masukkan panjangnya dulu, kemudian masukkan lebarnya, kemudian baru hitung luasnya, dan kalau sudah tahu luasnya kita tulis luasnya. Ini adalah urutan instruksi yang benar. Bagaimana kalau urutannya ini saya ubah? Hitung luas saya letakkan di yang pertama. Ya akan terjadi error. Kenapa? Karena kalau kita mau menghitung luas, kita harus tahu panjang dan lebarnya dulu. Tapi di sini, dalam kasus ini, kalau hitung luas diletakkan di instruksi yang pertama, berarti kita belum tahu panjang dan lebarnya berapa. Atau tulis luas ini saya letakkan di nomor 3, kemudian hitung luasnya saya letakkan di nomor 4. Ini juga akan error. Kenapa? Karena kita mau menulis luasnya tapi belum tahu luasnya. Padahal hitung luasnya masih ada di instruksi selanjutnya. Nah, itu akan menyebabkan error. Tapi tidak semua mengubah urutan instruksi itu akan menyebabkan terjadi error. Contoh pada algoritma yang kedua ini, instruksi yang pertama dan kedua ini kita tukar. Jadi kita masukkan lebarnya dulu, kemudian masukkan panjang, itu tidak masalah. Kenapa? Karena dua instruksi ini tidak harus saling berurutan. Jadi boleh memasukkan panjangnya dulu atau boleh memasukkan lebarnya dulu. Jadi intinya adalah kalau kita menulis instruksi-instruksi dalam algoritma, urutannya harus benar. Tapi bisa jadi urutan yang berbeda, algoritmanya bisa sama-sama benar. Selanjutnya adalah pemilihan atau selection, atau dalam bahasa pemrograman biasanya disebut dengan percabangan. Jadi di sini tidak semua instruksi itu akan dieksekusi. Ada beberapa instruksi yang hanya akan dieksekusi ketika memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi ketika memenuhi syarat baru instruksi tersebut akan dieksekusi. Contohnya, jika lampu merah maka kendaraan berhenti. Jadi di sini kendaraan berhenti itu adalah instruksi dan hanya akan dieksekusi ketika kondisi lampu sedang merah. Atau contoh yang kedua adalah jika air mendidih maka matikan kompor. Matikan kompor ini adalah instruksi, tapi instruksi ini hanya akan dieksekusi ketika air sudah mendidih. Jadi ketika air tidak pernah mendidih, maka instruksi matikan kompor itu tidak akan pernah dieksekusi.
Di program itu juga akan seperti itu nanti. Jika datanya sudah valid, kemudian jika nilai ini lebih besar dari nilai yang lain, kemudian jika nilainya adalah nilai bilangan positif dan lain-lain, itu akan ada percabangan nanti. Maksudnya, jika kondisi tersebut benar, maka instruksi yang mana yang akan dieksekusi. Tapi jika kondisi itu bernilai salah, maka instruksi yang mana yang akan dieksekusi. Jadi seperti itu adalah pemilihan atau percabangan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengulangan atau repetition. Pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulang instruksi-instruksi yang lain dengan persyaratan yang akan ditetapkan. Contoh, cetak suatu kalimat sebanyak 100 kali. Jadi sebanyak 100 kali ini sebuah perulangan yang digunakan untuk mengulang instruksi cetak suatu kalimat. Atau contoh yang lain, aduk mie sampai matang. Sampai matang ini sebenarnya adalah perulangan yang digunakan untuk mengulang instruksi aduk mie. Jadi seperti ini adalah contoh perulangan. Dalam perulangan itu ada 3 struktur. Yang pertama adalah kondisi perulangan. Ini yang menentukan kapan perulangan itu akan terjadi. Kemudian badan perulangan ini berisi deretan instruksi yang akan diulang pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga adalah pencacah atau counter perulangan. Jadi kalau dalam perulangan itu kita harus punya penghitung perulangan agar kita tahu bahwa sekarang kita berada di perulangan yang keberapa. Nanti kalau sudah melewati batas, program tahu bahwa perulangan ini harus berhenti. Dan yang digunakan untuk menghitung itu disebut dengan pencacah atau counter perulangan. Kemudian konstruksi dasar perulangan itu ada 3, ada for next, while do, dan repeat until. Untuk for next, biasanya di sini kita menggunakan perulangan yang sudah jelas. Kita mau melakukan perulangan berapa kali. Contoh, kita mau melakukan perulangan dari 1 sampai 4. Berarti kita akan melakukan perulangan 4 kali. Atau kita akan melakukan perulangan dari 1 sampai 10. Berarti kita akan melakukan perulangan 10 kali. Itu adalah contoh dari for next. Kemudian while do. While do adalah perulangan yang akan dilakukan selama kondisi bernilai true atau benar. Jadi selama nilainya masih true atau kondisinya masih benar, maka perulangan itu akan terus terjadi dan akan berhenti ketika kondisi sudah bernilai salah atau false. Kemudian repeat until. Repeat until itu sebenarnya sama dengan while do, cuma perbedaannya adalah letak pengecekan kondisi. Jadi kalau while do itu kita ngecek dulu, baru melakukan instruksi. Kalau repeat until, kita melakukan instruksi dulu, baru dicek. Contohnya seperti ini. Kalau while do itu, contoh instruksinya, ketika mie belum matang, aduk mie. Jadi di sini kita ngecek dulu apakah mie sudah matang apa belum. Kalau belum, maka kita lakukan instruksi aduk mie. Setelah diaduk, itu kita ngecek lagi apakah mie sudah matang. Kalau belum, aduk lagi. Jadi terus seperti itu kalau while do. Tapi intinya adalah kita ngecek dulu matang atau belum. Kalau belum, maka aduk. Terus seperti itu. Tapi kalau repeat until, instruksinya contohnya seperti ini. Aduk mie sampai matang. Jadi kita aduk dulu, baru dicek sudah matang belum. Kalau belum, kita aduk lagi. Terus seperti itu. Bedanya apa sih dengan seperti itu? Jadi bedanya adalah kalau while do, ada kemungkinan perulangan itu tidak akan terjadi sama sekali. Kenapa? Karena dicek dulu sudah. Kalau ternyata tidak memenuhi syarat, berarti instruksi dalam perulangan itu tidak akan pernah dieksekusi. Tapi kalau repeat until, karena kita melaksanakan instruksinya dulu baru dicek, maka pada repeat until minimal ada 1 perulangan yang terjadi. Jadi seperti itu bedanya. Oke, mungkin itu saja pengantar tentang algoritma. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang flogoritma. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.